sahabat. Aku sangat bangga padamu. Pada hari ke-12 Perang Bharatayuddha, Duryodhana memanggil Bagadatta. Bagadatta merupakan putra dari Narakasura, raja yang dibunuh oleh Sri Krishna beberapa tahun sebelumnya. Bagadatta memiliki ribuan gajah yang berukuran sangat besar sebagai kekuatan pasukannya. Dan ia dianggap sebagai ksatria terkuat di antara seluruh ksatria penunggang gajah pada zamannya. Bagadatta menyerang Arjuna dengan mengendarai gajah raksasanya yang bernama Supratika. Pertempuran antara Arjuna melawan Bagadatta terjadi dengan sangat sengit dan berlangsung cukup lama. Saat Arjuna sibuk dalam pertarungan yang begitu sengit, di tempat lain 4 Pandawa sulit mematahkan formasi Cakravyuha yang disusun oleh Guru Drona. Yudhishthira melihat hal tersebut dan menyuruh Abhimanyu, putra dari Arjuna, untuk merusak formasi Cakravyuha. Sebab Yudhishthira tahu bahwa hanya Arjuna dan Abhimanyu yang bisa mematahkan formasi itu. Saat Abhimanyu memasuki formasi tersebut, 4 Pandawa melindunginya dari belakang. Namun keempat Pandawa yang dihadang Jayadrata sehingga Abhimanyu memasuki formasi Cakravyuha tanpa perlindungan siapapun. Abhimanyu membuka jalan untuk memasuki Cakravyuha. Dan akhirnya Abhimanyu berhasil memasuki Cakravyuha. Abhimanyu telah berada di lingkaran pertama. Di lingkaran pertama itu pula Pandawa dilawan oleh Jayadrata sehingga keempat Pandawa kalah dan Abhimanyu dibiarkan masuk hingga memasuki pusat formasi. Duryodhana memerintahkan Drona untuk mengangkat senjata. Drona mengangkat busur panah dengan gemetar tetapi belum melakukan apapun. Lalu Duryodhana mengingatkan pada Karna bahwa Abhimanyu adalah mangsanya. Kemudian Duryodhana memerintahkan Karna untuk membunuh Abhimanyu. Karna menjawab bahwa ia hanya akan membunuh dengan hanya 1 anak panah saja. Duryodhana kemudian setuju dan menyuruh Karna menyiksa Abhimanyu. Tetapi Karna menjawab bahwa dia pendekar bukannya iblis yang harus ia siksa. Akhirnya Karna menjadi yang pertama memanah Abhimanyu. Selanjutnya Guru Drona menembakkan anak panahnya. Lalu berturut-turut Ashwatthama, Sangkuni, Dursasana. Setiap Abhimanyu diserang, Krishna yang lebih dulu merasakan kesakitannya daripada Arjuna. Mungkin karena Abhimanyu lebih banyak menghabiskan masa kecil bersama Sri Krishna di Dwaraka. Kemudian Sangkuni, Dursasana, dan Ashwatthama menyerang Abhimanyu dengan pedangnya. Dursasana tersungkur dan hampir dipukul dengan gada oleh Abhimanyu. Namun sebelum berhasil melakukannya, Abhimanyu ditikam dari belakang oleh Sangkuni. Abhimanyu masih sanggup untuk bangkit. Ia mengambil roda kereta untuk menangkis pedangnya Ashwatthama. Roda itu pun juga digunakan untuk melawan Dursasana. Dursasana kembali tersungkur dan Abhimanyu akan menimpakan roda itu kepada Dursasana. Namun Abhimanyu dihentikan lagi oleh tikaman Sangkuni. Sangkuni terus memutar belati yang sedang ditusukkan ke tubuh Abhimanyu. Lalu Duryodhana menyuruh Abhimanyu berlutut untuk memohon kematiannya. Abhimanyu mengatakan bahwa ia tidak merasakan kesakitan, malah ia merasakan seperti Sangkuni memberkatinya. Lalu Sangkuni menarik belatinya dan Abhimanyu tersungkur. Duryodhana kemudian datang dan menginjak leher Abhimanyu dan mengangkat Abhimanyu dengan menarik baju sirahnya. Ia menunjukkan wajah Abhimanyu yang lemah dan berlumur darah pada Pandawa yang berlutut di depannya. Bima kemudian berteriak. Bima mengatakan bahwa Abhimanyu itu masih anak muda, jadi jika ingin menyakitinya maka lakukanlah pada dirinya. Yudhishthira meneriakkan juga Abhimanyu itu seperti anakmu, maka jangan terlalu banyak menyakitinya. Duryodhana lalu menyuruh mereka untuk mengingat wajah para Korawa yang sudah gugur di medan perang. Duryodhana kemudian mendorong Abhimanyu hingga tersungkur. Lalu Ashwatthama mengangkat Abhimanyu dan memukulnya dengan gada. Dursasana menendangnya, lalu Dursasana memegang Abhimanyu untuk bisa dipukul dengan gada oleh Sangkuni. Karena memohon pada Duryodhana untuk membunuh Abhimanyu agar penderitaan Abhimanyu segera berakhir.
Tetapi Duryodhana menolak karena menurutnya Abhimanyu sama sekali belum kesakitan. Yudhistira juga memohon hal yang sama kepada Duryodhana, Karna, dan Drona. Dursasana dan Duryodhana menyerang Abhimanyu dengan gada. Abhimanyu jatuh ke roda lalu ia mengangkat roda itu untuk dipukul Dursasana. Abhimanyu berhasil memukul Dursasana, tetapi ketika akan memukul Duryodhana, Duryodhana menangkisnya lalu Abhimanyu terjatuh lagi. Duryodhana menyuruh Abhimanyu memohon untuk kematiannya. Abhimanyu mengembuskan napas lalu bangkit dan berteriak pada Pandawa. Abhimanyu mengatakan, "Paman, katakanlah pada ayahku, aku tidak akan membiarkan nama ayahku tercemar. Katakan juga kepada ibuku bahwa di saat kematianku, aku tidak terkalahkan." Karna yang melihat kejadian itu merasa tidak tega, karena mengabulkan permintaan Yudhistira untuk mengakhiri penderitaan Abhimanyu saat itu. Karna kemudian berjalan menuju Abhimanyu membawa pedangnya. Duryodhana berteriak bahwa sekarang belum saatnya Abhimanyu untuk mati, tetapi Karna tidak menghiraukannya. Karna lalu memeluk Abhimanyu, kemudian ia membisikkan suatu kata. "Apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu telah mengambil kehormatan sebagai seorang ksatria. Kehormatan sebagai seorang ksatria bukan untukku ataupun Arjuna, melainkan untukmu. Saya begitu bangga kepadamu." Lalu Karna menikamnya dengan pedang sambil masih memeluk Abhimanyu. Abhimanyu masih tersenyum, tapi setelah Karna mencabut pedangnya, Pandawa berteriak menyaksikannya. Duryodhana memperlihatkan jasad Abhimanyu kepada Pandawa sambil berkata, mereka akan merayakan kematian Abhimanyu. Setelah Kurawa pergi, Pandawa berlari ke arah Abhimanyu. Mereka tahu Abhimanyu telah tiada, tapi Bima tetap menyuruh Nakula dan Sadewa mengambil ramuan ajaibnya. Arjuna bersama Krishna telah selesai bertempur dan menang atas pasukan kerajaan Trigartanya. Tiba-tiba di kerumunan Arjuna melihat Abhimanyu. Arjuna kaget mengapa Abhimanyu ada di sana. Abhimanyu menceritakan apa yang terjadi saat perang. Kemudian pelan-pelan keluar darah dari tubuh Abhimanyu hingga Abhimanyu terjatuh dan dipangku oleh Arjuna. Kemudian tubuh Abhimanyu hilang dari pangkuan Arjuna. Drupadi adalah yang pertama melihat mayat Abhimanyu. Saat itu ia ingat semua yang dikatakan Abhimanyu bahwa ia akan menjadi pelindung 5 saudaranya dan menghapus air mata Drupadi. Kemudian datanglah Subhadra dan Utari. Utari lebih syok daripada Subhadra hingga ia meminta ikut mati bersama Abhimanyu. Subhadra kemudian berkata, "Nak, kamu tidak terlalu diberkati Mahadewa, sehingga kamu tidak bisa mendengar kabar bahwa kamu akan menjadi seorang ayah." Hal ini sontak membuat Pandawa sangat kaget dan bertambah berduka. Nah sobat, itulah tadi yang dibisikkan oleh Karna ke telinga Abhimanyu. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian, dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu. Tuhan,